Seorang pria di Tegal, Jawa Tengah tega mencabuli anak kandungnya hingga mengancam akan dibunuh jika korban melapor. Tanah longsor akibat hujan deras menutup akses Jalan Boyolali Magelang. Lalu lintas juga diberlakukan buka tutup selama proses pembersihan material. Pada rangkaian acara Hari Anti Korupsi, Ketua KPK mengimbau kepala daerah untuk berinovasi agar terhindar dari praktik korupsi. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Boyolali, Jawa Tengah. Hujan deras mengakibatkan tebing jalan di lereng Gunung Merapi Boyolali longsor. Material longsor sempat menutup jalan antara Kabupaten Boyolali, Magelang. Kejadian tanah longsor sempat menutup jalur Solo-Selo Borobudur atau jalur Boyolali Magelang selama hampir 1 jam. Hujan deras yang mengguyur wilayah lereng Gunung Merapi Merbabu sejak siang mengakibatkan sebuah tebing setinggi 25 meter longsor. Material longsor sempat menutup seluruh badan jalan Solo-Selo Borobudur, Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Atas kejadian ini, anggota dari BPBD Boyolali dibantu Koramil dan Polsek Cepogo bersama masyarakat langsung bergotong royong membersihkan material longsor yang menutup jalan alternatif antar Kabupaten Boyolali Magelang dengan alat manual. Tebing yang longsor ini di atasnya terdapat lahan pertanian milik warga. Tebing yang longsor memiliki tinggi 25 meter dengan panjang 20 meter. Hampir 2,5 meter lahan pertanian ikut tergerus longsoran. Desa Genting terjadi tanah longsor seperti biasa musim hujan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas adalah membersihkan longsoran dibantu dari BPBD, dari Koramil dan juga dari kecamatan. Personilnya lengkap hadir semua di sini untuk melaksanakan pembersihan. Kita ketahui sendiri untuk arus sudah bisa berjalan. Sebenarnya bisa 2 arah. Mungkin karena pengemudi masih ragu-ragu, ada beberapa kundukan yang ada di sekitar jalan untuk ragu-ragu. Di bawah guyuran hujan, petugas berusaha membersihkan material longsoran agar akses jalan dapat dilewati kembali. Sekitar jam 11 sampai jam 12 sangat deras. Kami mengimbau di musim hujan ini untuk jalur rawan longsor seperti yang ada di Genting ini memang harus diwaspadai. Lebar berapa? Sekitar 15 ketinggian ya, kurang lebih ya 25 meter. Ini maaf, lebarnya sekitar 15 meter. Sementara longsoran kecil juga terjadi di beberapa titik namun tidak menutup akses jalan. Selama proses pembersihan longsoran, akses lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup. Petugas bersama relawan masih bergotong royong untuk membersihkan seluruh material longsoran dari badan jalan agar jalan tidak licin. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Tegal, Jawa Tengah pemirsa. Tega mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur, seorang ayah di Tegal, Jawa Tengah dibekuk polisi. Pelaku bahkan mengancam akan membunuh anaknya jika melapor ke ibunya. Satreskrim Polres Tegal menangkap Sobrun Jamil atau SJ 40 tahun, warga Balapulang, Kabupaten Tegal atas kasus pencabulan terhadap anak kandungnya Bunga 15 tahun pada Rabu siang. Peristiwa pencabulan terjadi pada akhir Oktober hingga 10 November lalu. Kapolres Tegal AKBP Ari Prasetya Syafaat mengatakan, pelaku SJ mencabuli anaknya saat sedang tidur di kamar. Korban sempat melawan namun pelaku akhirnya mencabuli hingga 5 kali saat istri dan anak bungsunya terlelap tidur. Pelaku bahkan mengancam akan membunuh korban dengan menggorok lehernya jika memberitahu ibunya. Karena ketakutan, korban akhirnya memberitahu ibunya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Berusia 15 tahun dan peristiwa ini sudah dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali menurut pengakuan daripada korban dan dilakukan di dalam rumah tersangka sendiri
Dan kenapa ini tidak langsung dilaporkan? Karena korban diancam akan dibunuh atau digorok oleh ayahnya sendiri, sehingga tidak berani melaporkan ini kepada orang tuanya. Kepada polisi, tersangka mengaku perbuatan cabul tersebut dipengaruhi karena minuman keras. Aksi bejat pelaku dilakukan pada dini hari di kamar korban. Mabok. Ya habis minum di luar kontrol, Pak. Oh, berapa kali? 5 kali habis kontrol semua, Mas? Ya? 5 kali lepas kontrol semua, Pak, gimana? Iya, Pak, itu bukan cuma 1 bulan, Pak. Itu anak berapa, Mas? Yang pertama, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga menyita pakaian dan celana dalam korban. Dari Tegal, Jawa Tengah, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update iku? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Konferensi Nasional Minyak Atsiri tahun 2022 digelar di Kota Semarang. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian siap mendukung pengembangan industri minyak atsiri di Indonesia. Minyak atsiri umumnya digunakan sebagai bahan baku industri untuk bahan perasa, perisa, dan wewangian.
Insinyur Putu Juliantiga MA. Kita beri aplaus yang meriah. Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan sektor industri hilir minyak atsiri. Ketersediaan bahan baku yang beragam menjadikan potensi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri pengolahan dalam negeri. Indonesia sebagai negara iklim tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari 99 jenis tanaman bahan baku atsiri di dunia, 40 jenis berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kemenbarin, total produksi minyak atsiri utama Indonesia mencapai 8.500 ton pada tahun 2020. Beberapa jenis minyak atsiri tropis Indonesia antara lain minyak cengkeh, sereh wangi, nilam, pala, akar wangi, dan kayu putih. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian mengatakan, peran pemerintah begitu banyak dalam membantu perkembangan industri minyak atsiri di Indonesia. Salah satunya berupa kebijakan yang mendukung pelaku usaha menengah kecil. Mendukung ya, karena ini kan banyak juga yang pelaku usaha menengah kecil kan gitu. Yeah. Itu ada di Dijen IKM, IKMA sekarang namanya, Dijen Industri Kecil dan Aneka. Itu banyak melakukan bantuan-bantuan ya. Banyak melakukan bantuan-bantuan. Nah, kita dari sisi agro memang kita sedang coba mengidentifikasi sebenarnya, mengidentifikasi seperti apa kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ya, untuk yang mulai dari penyulingan, ekstraksi sama produk-produk akhirnya. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Atsiri Indonesia menjelaskan, melalui Forum Konferensi Nasional di Kota Semarang, ingin lebih memperkenalkan minyak atsiri ke publik. Saat ini sudah banyak produk hilir yang dilakukan di Indonesia, dan secara kemasan tidak kalah dengan kemasan produk dari luar negeri. Mungkin dikenal oleh masyarakat umum karena atsiri ini lebih banyak produksi keluar. Nanti balik lagi dalam bentuk produk jadi. Jadi dengan konferensi, sekarang ada expo segala ini. Kalau dulu kita semuanya impor, sekarang alhamdulillah produk hilir sudah banyak dilakukan di Indonesia. Kalau tadi melihat bagaimana kemasannya sudah tidak kalah dengan produk internasional. Nah, jadi itu salah satunya untuk mensosialisasikan. Kemudian alhamdulillah tadi dukungan dari Kementerian Perindustrian untuk kemajuan lebih lanjut gitu, untuk atsiri ini. Konferensi minyak atsiri terakhir diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur pada November 2019. Setelah tertunda 2 tahun karena pandemi, tahun ini kembali diselenggarakan. Kegiatan bertema sinergi membangun industri minyak atsiri Indonesia yang tangguh, inovatif, berkualitas global dan lestari dihadiri dari pegiat atsiri, petani, penyuling, instansi, BUMN, swasta, UMKM, dan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Negeri Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Firly Bahuri, Ketua KPK RI, menginginkan agar kepala daerah yang ada di Jawa Timur melakukan perbaikan sistem dan juga berinovasi agar tak terjadi praktik korupsi. Selain itu, KPK juga memastikan tengah melakukan penanganan korupsi di Jawa Timur dan akan diumumkan setelah dilakukan penangkapan dan penahanan di KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka langsung rangkaian Hari Anti Korupsi di Gedung Negara Geraha di Surabaya di hadapan para kepala daerah yang ada di Jawa Timur. Firly Bahuri meminta pada kepala daerah untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem agar tidak terjadi praktik korupsi. Selain itu, Ketua KPK juga memastikan akan menindak tegas seluruh praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Selain itu, KPK juga tengah melakukan penanganan kasus korupsi di Jawa Timur dan akan diumumkan setelah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, serta penahanan di KPK. Sehingga kita berharap di suatu saat, apalagi nanti tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara dan kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia. Syaratnya adalah tidak boleh ada korupsi. Karena itu kita terus berjuang untuk melakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi korupsi, baik itu melalui pendidikan masyarakat, pencegahan maupun penindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi
terhadap siapapun, karena prinsip KPK adalah tidak memandang bulu terhadap para pelaku koruptor. Jadi siapapun yang melakukan tindak korupsi tetap kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Itu hal yang paling penting. Ketua KPK juga menginginkan agar Indonesia bebas dari korupsi pada tahun 2045 mendatang, sehingga Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.